Kompas Petang berlanjut dengan informasi dari dunia olahraga. Perjalanan Garuda Muda di Piala Asia U23 berakhir dengan meraih posisi keempat setelah kalah dari Irak. Capaian Garuda Muda di turnamen ini melebihi target yang diberikan PSSI. Dalam pertandingan Kamis malam, Indonesia berhasil unggul lebih dulu lewat gol Ivar Jenner. Namun 8 menit berselang, Irak menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Garuda Muda akhirnya takluk 1-2 setelah Irak pada babak perpanjangan waktu berhasil menambah keunggulan yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Tiket Olimpiade lewat posisi ketiga di Piala Asia U23 pun gagal didapat Indonesia dan harus diraih lewat babak play-off melawan tim asal Afrika, Guinea. Kalah dari Irak, pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong mengucapkan selamat atas keberhasilan Irak yang membawa Irak masuk ke Olimpiade Paris. Meski kalah dari Irak, pelatih Shin Tae-yong berterima kasih kepada semua pemain timnas Indonesia untuk kerja kerasnya selama pertandingan. Indonesia masih berpeluang lolos Olimpiade Paris lewat pertandingan 9 Mei nanti melawan Guinea. 네, 일단 이라크 팀이 올림픽 티켓 바로 따서 축하드리고 우리는 오늘 경기 많이 아쉽고 그러나 아직 기회는 한번 남아있고 뭐 두 팀 선수 양 팀이 3일을 하기 위해서 엄청나게 열심히 하지 않았나. 두 팀 다 최선을 다했고 아쉽게 패했지만 우리 선수들 또한 열심히 최선을 다해줘서 너무 고맙다. Gagal masuk 3 besar Piala Asia U23 saat dikalahkan Irak, Indonesia masih memiliki 1 tiket agar lolos Olimpiade Paris. Peluang terakhir Indonesia mengikuti pesta olahraga terbesar itu yakni dengan mengalahkan Guinea pada babak play-off konfederasi. Sebelumnya Garuda Muda memiliki sejumlah peluang berangkat ke Olimpiade Paris 2024. Namun Indonesia harus mengakui keunggulan Uzbekistan dan Irak pada 2 pertandingan sebelumnya. Perlu dipahami saudara, tim Guinea U23 akan melawan timnas Indonesia U23 di babak play-off. Guinea sebelumnya menduduki peringkat keempat pada Piala Afrika U23. Anda sedang melihat cuplikan saat Guinea bertemu Mali dalam Piala Afrika U23. Saat itu Guinea mengenakan jersey berwarna merah. Guinea sendiri tidak bisa diremehkan karena sebagian pemainnya saat ini bermain di sejumlah liga Eropa. Dalam turnamen Piala Afrika U23, Guinea sempat imbang melawan Ghana dan kalah lewat adu penalti melawan Mali dalam perebutan tempat ketiga. Kamis 9 Mei nanti, Guinea U23 dan timnas kita akan bertemu untuk memperebutkan tiket Olimpiade Paris. Indonesia hanya punya 1 kesempatan lagi mengikuti ajang Olimpiade Paris. Lalu seberapa besar peluang Indonesia bisa mengalahkan tim Guinea? Kami akan diskusikan bersama pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Bungkus, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Tibal. Baik. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kembali hari ini. 2 kali peluang gagal, tinggal 1 lagi menuju Olimpiade. Untuk analisis Anda, peluangnya seberapa besar Indonesia bisa mengalahkan Guinea? Iya, ini sebetulnya momentum terbesar bagi Indonesia untuk mendapatkan tiket tuh melawan Irak sebetulnya. Karena dari segi permainan Irak ini kita sudah biasa ketemu Irak. Karena kita sudah bertemu dengan sejumlah negara yang karakter mainnya seperti Irak. Kita pernah uji coba dengan Uni Emirat Arab, Arab Saudi, kita pernah mengalahkan Jordania. Itu semua cara mainnya kurang lebih sama dengan Irak ya. Dan secara permainan pun kemarin sebetulnya kita tidak jelek mainnya lawan Irak. Kita bisa menguasai penguasaan bola bahkan lebih unggul ya. Kita juga punya peluang cukup banyak, ada 16 peluang kurang lebih dan ada 3 di antaranya yang on target. Tapi memang sayangnya hanya 1 yang menjadi gol dan kemudian ketika babak tambahan kita kehabisan tenaga sehingga akhirnya berhasil dimanfaatkan oleh lawan untuk mencetak gol penentu kemenangan. Jadi melawan Irak itu sebetulnya momentum terbaik ya. Kalau melawan Uzbekistan sejak awal kita sudah bahas bagaimana sulitnya mengalahkan Uzbekistan. Tapi Irak sebetulnya lawan yang lebih mungkin bisa kita kalahkan.
Jadi maksudnya kalau saya singgung lagi soal melawan Guinea nanti tanggal 9 Mei, kansnya gimana? Ya, karena Guinea ini kan tipikal lawan yang jarang sekali kita hadapi ya. Bahkan bagi timnas U23 mungkin mereka selama ini belum pernah bertemu dengan tim-tim Irak secara langsung ya dalam sebuah turnamen yang kompetitif. Sehingga memang situasinya masih sulit dibaca. Hanya saja kalau kita melihat pemain-pemain yang menjadi pemain Guinea ketika uji coba terakhir melawan Amerika Serikat bulan Maret lalu, itu dari katakanlah 26 pemainnya, separuhnya itu main di Eropa ya. Ada yang main di Leganes, ada yang main di Olympiakos. Itu klub-klub yang cukup besar di Eropa, dan itu menunjukkan bahwa potensi mereka sebagai pemain muda cukup baik. Ditambah lagi fakta bahwa mereka di Piala Afrika U23 juga tampil cukup bagus sebelum akhirnya hanya menempati peringkat keempat. Jadi Guinea ini agak mirip dengan Indonesia. Mereka di Piala Afrika itu pertama kalinya juga bisa mencapai semifinal, dan pertama kalinya juga akhirnya peringkat keempat, sama seperti kita. Termasuk nasib kita juga dengan Guinea ini sudah lama juga tidak mencicipi yang namanya pertandingan di Olimpiade. Apakah ini jadi hal yang dipandang cukup ya, nasib kita sama berarti kita peluangnya juga sama juga dong sebetulnya? Oh iya, kalau peluangnya sebetulnya sama besar. Cuma dalam pengertian begini, secara permainan kita sulit membayangkan bagaimana mengatasi tim seperti Guinea ini ya. Mereka punya pemain-pemain yang cepat, kuat secara fisik, dan mereka juga bermain berani ya, karena pemain-pemain Afrika ini tipikalnya kan di sana mereka biasa main keras ya. Sehingga menghadapi pemain seperti ini, pemain kita butuh kekuatan yang besar ya untuk menghadapi mereka. Pada saat bersamaan kita nih kan lebih lelah dibanding Guinea, karena kita baru saja melewati pertandingan yang cukup padat di Piala Asia U23, bahkan rentang waktunya bisa dibilang sangat berdekatan dari satu laga ke laga berikutnya. Guinea ini terakhir kali main malah bulan Maret, jadi artinya mereka punya waktu cukup panjang dari segi untuk kebugaran. persiapan itu tadi ya? Ya, betul, kebugarannya lebih unggul. Oke, kalau begitu, kalau belajar dari pengalaman kita di 2 pertandingan sebelumnya, Uzbekistan dan Irak, apa yang harus diperbaiki betul untuk kalau memang pengen dapat tiket Olimpiade ini, apa yang harus diperbaiki? Nomor satu, pertahanan. Itu saya pikir tidak bisa dibantah. Pertahanan kita ini butuh perhatian sekarang. Apalagi ada isu bahwa Justin Hubner dipanggil pulang oleh klubnya. Kalau Justin dipanggil pulang, maka ini akan menjadi persoalan baru, karena di lini pertahanan kita kekurangan pemain yang posturnya cukup tinggi untuk duel bola-bola atas dengan Guinea. Makanya saya sangat berharap Elkan Bagot ini bisa dipanggil bersama dengan beberapa pemain lain, misalnya Dewangga, sebagai upaya untuk memperkuat skuad kita ya. Karena nama-nama seperti Dewangga, Elkan Bagot itu kan masuk dalam list awal ya, list yang terdiri atas 50 pemain, bukan list terakhir yang akhirnya dibawa ke Piala Asia. Nah, saya pikir kita harus melihat nanti regulasinya apakah memungkinkan untuk pertandingan antar konfederasi ini 50 nama yang sudah didaftarkan menyusul bergabung untuk menggantikan pemain yang tidak bisa bergabung. Oke, kalah postur dengan Guinea, tapi kalau soal kelincahannya kita masih bisa lah untuk bisa mengupayakan itu. Apa yang menurut Anda bisa disiasati dari ini? Iya, pemain Guinea juga karena masih muda, rata-rata juga lincah, cepat, memiliki skill yang mungkin kita masih lebih baik ya. Tapi dengan kekuatan fisiknya, mereka akan bisa mengatasi kekalahan dari skill itu. Dan inilah yang harus menjadi perhatian pelatih, bagaimana kita tidak mengandalkan sekedar kemampuan individual, tapi secara tim bermain lebih kolektif, lebih rapih, lebih baik, memanfaatkan kerjasama 1-2, kerjasama antar lini, kerjasama antar unit, itu akan menjadi sangat penting ya. Jadi menghadapi Guinea, kita harus berpikirnya udah betul-betul main kolektif. Kalau main individual itu akan menjadi beban tersendiri bagi pemain. Kita boleh optimis, tapi yang jelas strategi harus betul-betul dibatangkan. Ini kesempatan terakhir Indonesia untuk bisa mendapatkan tiket menuju ke Olimpiade Paris 2024. Bung Kusnaini, terima kasih sudah mau berbagi perspektif bersama kami. Selamat sore, sehat selalu untuk Anda.